Halo guys, balik lagi sama gua di channel Kurang Tidur. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ceritain alur film Tumbleweed yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan kisah berandalan yang dapat cewek cantik cuy. Akan tetapi, gara-gara si cewek ini, dia jadi punya masalah sama gangster. Mau tahu kisah kelanjutannya? Simak video berikut. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang sedang pipis santuy di pinggir jalan. Pemuda tersebut bernama Changsu, pria tanpa keluarga dan kekasih. Karena itu ia bekerja dengan menjadi seorang pengganti tahanan atas kejahatan yang tak ia lakukan. Changsu yang sedang di ujung kenikmatan dikagetkan oleh sebuah mobil mewah yang berhenti di sampingnya. Dan ternyata mobil tersebut berhenti karena terjadi perkelahian sepasang kekasih. Sepasang kekasih tersebut bernama Miyun dan Kim Do-sok. Namun karena keterbatasan saya membaca nama tersebut, kita ganti saja dengan Mimin dan Kim. Oke, Mimin dan Kim. Di sini Kim merupakan seorang ajudan mafia dan Mimin hanyalah kekasihnya. Changsu yang melihat itu hanya menonton perkelahian tersebut layaknya bioskop. Akan tetapi pada saat perkelahian tersebut, Kim sebagai pria berani memukul Mimin yang hanya seorang wanita. 복수를 하란 말이야. 복수를 그렇지. Changsu yang gentleman berusaha untuk menyelamatkan Mimin. Akan tetapi Changsu kalah dengan satu pukulan aja cuy. 야. Kemudian Kim pun pergi meninggalkan Mimin. Mimin yang depresi memilih untuk mabuk dengan Changsu. Tak lama setelah itu, Mimin yang sudah mabuk parah dibawa oleh Changsu ke rumahnya. Namun Changsu yang berani jujur dan rajin menabung tidak melakukan hal yang macam-macam kepada Mimin. Kalau kalian pastikan. Tak selang lama, Mimin yang merasa berutang kepada Changsu memilih untuk membersihkan rumah sebagai gantinya. Dan setelah itu Mimin berkata, jika dia datang mengejarku dengan pisau, akankah kau melindungiku? Lalu Changsu menjawab dengan sok jagoan, mana orangnya, suruh dia ke sini. Padahal dia payah banget cuy. Kemudian Changsu mulai bercanda gurau dengan Mimin. Dan disitulah mereka mulai menanamkan benih cinta satu sama lain. Kemudian setelah itu Changsu bahagia setengah mati cuy. Sampai-sampai dia beliin cincin mahal buat Mimin. Namun pada saat Changsu hendak memberikan cincin, ia dikagetkan oleh Mimin yang sudah dibunuh seseorang tidak dikenal. Changsu yang tadinya bahagia seketika depresi banget cuy. Tak selang lama, polisi pun datang ke tempat itu dan diduga kejadian tersebut dilaporkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Mau tahu siapa dia? Tonton sampai habis. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan bos gangster yang sedang melihat upacara pembukaan Mimin. Bosnya tersebut memerintahkan Kim dan kelompoknya menangkap Changsu hidup-hidup. Changsu yang statusnya kini buronan polisi sekaligus gangster, ia memutuskan untuk bersembunyi di rumah sahabatnya yang bernama Sang Tae. 현상금 같은 거 주지 않나? 형 전과 기록도 화려한 데다가 집에 Singkat cerita, Changsu dan Sang Tae pergi kembali ke rumah untuk mencari bukti atau apapun yang bisa ia gunakan. Di sana, Changsu menemukan telepon cinitit milik Mimin. Tak lama kemudian, muncul suara langkah kaki seseorang dan ternyata itu adalah Kim yang telah melacaknya. Di situ, Changsu berhasil bersembunyi dengan hati dak-dikduk teparugu. Setelah itu, Changsu langsung mencoba untuk membuka telepon cinitit tersebut. Dan ternyata telepon jadul tersebut telah dikunci dengan kata sandi oleh Mimin. Anjing gaya. Lalu scene pun berpindah di mana Sang Tae berpura-pura menjadi sahabat SD seorang polisi. Dengan itu ia berhasil mendapatkan nomor telepon yang melaporkan kasus Changsu. Dan ternyata ia adalah seorang pelayan di sebuah bar yang bernama Yang Pil. Changsu pun langsung gebugin si kampret ini. 여보세요? 뭐야? 야 뭐해? 야 씨발 풀으라고! Tak lama kemudian, Changsu dan Sang Tae pun kembali ke tempat persembunyiannya. Namun pada saat itu, Sang Tae melihat puntung rokok Samsu yang ada di depan pintu tersebut. Dia pun menyadari rumah tersebut telah dimasuki oleh seseorang. Dan benar saja, pada saat mereka lari, para anggota gangster pun mengejarnya. Dan mereka pun berhasil kabur.
Scene pun berpindah di mana Sang Tae pergi berbelanja di supermarket. Namun pada saat ia membayarnya, Sang Tae melihat brosur buronan yang tidak lain adalah fotonya ia sendiri. Lalu Sang Tae pun membicarakannya dengan Changsu. Bahwasannya berapa lama ia akan terus begini, ujar Sang Tae. Dan ia pun pergi dengan kesal. 내 뒤만 밟는 것 같고 도대체 언제까지 이렇게 살 거야 언제까지? Namun pada saat ia balik lagi, wajah Sang Tae sudah babak belur. Bukan karena gangster, tapi ia mengaku telah terlibat perkelahian lain. Kemudian Sang Tae pun pergi dengan beralasan membeli minuman. Di sini saya agak curiga sama dia. Lalu setelah itu, Changsu yang masih mencoba membuka sandi ponsel jadul tersebut teringat kembali dengan tanggal lahir Mimin yang ia beritahukan pada saat ia masih hidup. Dan benar saja, Changsu dapat membukanya. Pada saat ia membukanya, di ponsel tersebut terdapat video kenangan manis video Changsu dan Mimin cuy. 본인이 요렇게 자는 걸 아나? 하나도 없네. Tapi tak lama kemudian, Changsu berhasil ditemukan dan tertangkap oleh anak buah Kim. Setelah itu, Changsu pun diinterogasi oleh Kim dengan cara menyiksanya. Dikarenakan itu, Changsu yang tidak bersalah harus menyatakan bahwa ia telah membunuh Mimin. 제가 죽였습니다. Tak lama kemudian, Changsu pun dibawa oleh Kim untuk menghadap ke bosnya. Bosnya pun meminta Changsu untuk mengatakan kebenarannya. Namun pada saat ia hendak mengatakannya, polisi pun datang. Lalu Changsu pun tertangkap. 경찰이신가 봐요. 일어나. 니네들 다 죽여버릴 거야 이 개새끼야. Scene pun beralih di mana Sang Tae sedang menemui Changsu di penjara. Disitulah ia mengaku bahwasannya ialah yang telah memberikan informasi keberadaan Changsu. Namun Changsu yang baik hati hanya meminta untuk melupakan hal tersebut. Lalu Sang Tae pun menangis. 됐어. 이 새끼야 그딴 얘기 하려면 새끼. Puluh tahun kemudian, Changsu pun bebas dari penjara. Di scene ini kita akan diperlihatkan Sang Tae yang suka main sabun, kini ia sudah berkeluarga. Di keesokan harinya, Changsu melihat buku dengan tempelan koran yang ia kumpulkan semasa ia di penjara. Dan ternyata di koran tersebut terdapat bos gangster yang telah menghilang. Dan kinilah Kim yang menjadi bosnya. Tak lama kemudian, Changsu pun pergi ke tempat Kim berada. Disitulah Changsu langsung mengutarakan jika Kim dapat membayarnya, ia akan benar-benar menghilang. Lalu Changsu pun memberikan sebuah CD rekaman dan ternyata Sang Tae lah yang mendapatkan rekaman tersebut pada ponsel Mimin. Setelah itu Changsu pun pergi. Pada saat ia memutar rekamannya, ternyata rekaman tersebut berisikan suara Kim yang sedang membunuh Mimin. Tak lama kemudian, Changsu pun diundang oleh Kim untuk menemuinya. Di sini Changsu langsung menawarkan harganya yaitu $1 juta kepada Kim. Dan ternyata anak buah Kim berhasil mendapatkan sumber asli rekaman atau ponsel Mimin dari tangan Sang Tae. 애많이 썼다. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul deringan telepon dari meja Kim. Pada saat mereka berbincang-bincang, Changsu pun memanfaatkan situasi tersebut dengan meracuni minuman Kim. Namun sayangnya, Kim melihat itu dari pantulan cahaya. Di sini Kim langsung mengambil samurainya dan meminta Changsu untuk meminum minuman tersebut. Namun jika ia menolak, ia tidak akan pulang dengan selamat cuy. 마시면 곱게 보내준다. Namun pada saat ia meminumnya, Changsu justru menyemburkannya kepada Kim dan disinilah baku hantam pun terjadi. Singkat cerita, Changsu pun kalah dengan luka tusuk di perutnya yang membuat ia terkapar. Setelah itu, Kim langsung ngudut sambil lalajau TV. Tiba-tiba ia seperti kaku tidak berdaya. Dan ternyata Changsu tidak hanya meracuni minumannya saja, tetapi udutnya juga cuy. Lalu Changsu yang sekarang di ujung kematian memilih mati di depan pemakaman Mimin dan film pun tamat. Oke guys, segitu aja dari film ini. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subrek video ini agar channel ini bisa berkembang. Thank you for watching and see you next time.